Banyak orang-orang yang mencoba untuk mendefinisikan apa arti cinta sesungguhnya yang padahal ujung-ujungnya yang mereka dapat cuman ketiadaan. Hal ini terjadi karena mungkin berbicara tentang cinta itu di luar kemampuan manusia untuk bisa mengetahui bagaimana cinta bekerja, bagaimana cinta bertumbuh, bagaimana cinta itu berevolusi di dalam hati dan pikiran manusia itu sendiri. Apa artinya cinta? Pengorbanan, kasih, take and give, usaha. Gue yakin tiap-tiap dari kita pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta, minimal sekali seumur hidup. Gue sangat amat yakin banyak orang yang bertanya-tanya mengenai cinta itu sendiri. Banyak orang yang merasa hidupnya terpuruk karena cinta, banyak orang yang kelilit utang karena cinta, banyak orang yang melakukan pengorbanan-pengorbanan yang seharusnya kalau misalkan dipikirkan secara logika, mereka tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Cuman gara-gara cinta. I don't love you anymore. Since when? Now. Just now. I love you. None of it matters. Too late. Goodbye. Gak jarang gue temuin motif-motif kejahatan yang didasari dengan rasa cinta untuk melakukan suatu, entah itu pengorbanan atau menanggulangi hidup cintanya sampai akhirnya dia melakukan suatu hal yang di luar norma dan etika manusia. Jadi pertanyaan besarnya adalah apa arti cinta itu sendiri? Definisi cinta menurut gue itu adalah ketenangan. Giving affection to other. Mungkin karena emang guanya yang udah terlalu lama sendiri aja gitu kan. Dari kemarin tuh gue butuh namanya ketenangan banget. Maksudnya bukan ketenangan sendiri gitu, tapi berdua. Menurut gua, cinta itu kayak ibaratkan kayak lu pakai sendal gitu kan. Cinta itu goblok. Najwa dulu, Najwa. Habis Najwa sumpah gua. Cinta adalah sebuah kebahagiaan. Bentuk kolaborasi dari dua buah insang. Insang. Ikan. Love is real. Cinta palsu. Dan seperti apa yang udah lo lihat barusan, jawaban dari tiap-tiap individu pasti beda mengenai tentang apa arti cinta itu. Kalau misalkan lo menganggap gue tahu apa artinya cinta, mungkin gue gak bakal mempertanyakan itu. Karena menurut gue cinta itu gak bisa diartikan, cinta itu gak bisa didefinisikan. It's undefined things yang muncul di dalam tiap-tiap diri manusia. Gue sangat amat yakin kita semua pernah mempertanyakan pertanyaan seperti itu di dalam diri kita sendiri yang ujung-ujungnya kita gak tahu jawabannya apa. Nggak tahu kenapa kita bisa merasakan hal seperti itu, nggak tahu kenapa hal seperti itu tiba-tiba muncul di dalam diri kita yang memberi kita tanda tanya besar dan tidak menghasilkan jawaban. Kita bisa ngerasain, tapi kita nggak bisa mengolah kalimat sebaik mungkin untuk mendefinisikan seperti apa cinta, apa itu cinta, makna cinta itu seperti apa. Gue nggak tahu apakah lu sadar atau enggak kalau misalkan gue bilang cinta itu di luar kesadaran manusia itu sendiri. Ketika kita mengalami fase dimana kita jatuh cinta terhadap seseorang. Gue yakin lu semua pasti mempertanyakan, apakah lu benar-benar jatuh cinta? Apakah lu obsesi? Apakah lu hanya suka? Apakah lu cuman tertarik? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu bakal terus menghantui lo ketika lu ngerasain yang namanya jatuh cinta. Hal kayak gitu bisa gue bilang di luar kesadaran manusia karena gue yakin lu pernah ngerasain ketika lu lagi jatuh cinta sama seseorang, ketika lu lagi punya pacar, ketika lu punya hubungan terhadap lawan jenis lu, muncul benih-benih cinta di dalam yang mana lu mempertanyakan apakah ada yang namanya cinta di dalam hubungan kalian berdua. Walaupun cinta itu sendiri udah disuarakan dari kedua belah pihak antara lo dan dia bilang dia cinta sama lo bilang lo cinta sama dia. Gue yakin lo masih butuh banyak pembuktian bahwasannya apakah dia jatuh cinta, apakah gue juga jatuh cinta, apakah ada cinta antara gue ke dia, atau apakah ada cinta antara dia ke gue. Mungkin dari kalian pernah ngerasain ketika kalian lagi menjalin cinta terhadap seseorang, lo bakal ngerasa bahwa cinta itu nggak butain segalanya. Dengan kalimat cinta itu membutakan kita, mungkin bisa dibilang bahwasannya cinta itu nggak bisa dilogikakan. Karena menurut gue ketika cinta dilogikakan, itu tuh malah menjadi sebuah kalkulasi dalam sebuah hubungan. Dan buruknya ketika lu menjalani sebuah hubungan percintaan didasari dengan yang namanya logika, gue yakin kalian pasti bakal mempertanyakan banyak hal. Gue yakin kalian bakal menuntut banyak hal dari pasangan kalian. Karena ketika lu mencoba buat melogikakan sebuah cinta, lu pasti bakal mempertanyakan cinta itu sendiri. Karena logika itu pasti dekat banget sama yang namanya kalkulasi. Dan berbicara cinta yang dikalkulasi, menurut gue itu bukan cinta. Karena cinta itu sendiri muncul dari empati dalam diri kita sendiri. Kadang gue sebel dengan istilah effort
zaman sekarang yang mana orang-orang banyak berbicara tentang effort ketika mereka lagi ngedekatin pasangannya atau mereka lagi nge-crushing seseorang. Mereka melakukan sebuah usaha yang mana mereka lakukan untuk dapat timbal balik atau dapat pembuktian rasa cinta dari pasangannya. Tapi yang kita tahu, manusia itu tempat kesalahan dan kalkulasi manusia tidak selalu benar. Jujur gue sering melakukan live streaming di Instagram gue dan banyak banget orang yang cerita tentang bagaimana effort mereka ke pasangannya dan mereka protes karena mereka tidak mendapatkan timbal balik atau tidak mendapatkan feedback dari pasangannya. Menurut gue, kalau misalkan lu pengen ngejalanin sebuah hubungan yang dilandasi dengan percintaan, tapi lu masukin yang namanya hitung-hitungan, lu masukin namanya kalkulasi, lu menghitung-hitung effort lu yang lu lakukan terhadap dia dan mencari feedback darinya buat lu dapetin, menurut gue kayaknya lu berdua lebih cocok untuk jalanin bisnis bareng. Tapi hal seperti itu menurut gue yang bikin unik dari cinta itu sendiri. Beberapa orang bilang, effort gue berlebihan kayaknya, gue gak dapat feedback sama sekali. Dan mungkin juga ada yang bilang, udah selama ini gue ngasih effort ke dia, tapi dia nggak ngasih feedback ke gue. Pada akhirnya ketika gue lost interest, dia baru mulai ngasih feedback ke gue, dan gue udah lost interest. Dan pertanyaannya, apakah cinta butuh yang namanya kalkulasi? Apakah cinta butuh yang namanya hitung-hitungan? Apakah cinta itu harus dilogikakan? Gue gak tahu, tapi kalau misalkan gue pikirin lebih dalam, ketika kita coba mengalkulasi sebuah usaha untuk kita bisa mencintai seorang atau kita berusaha untuk orang itu mencintai kita balik, kita masukin perhitungan di situ, kita masukin kalkulasi di situ. Menurut gue itu bakal ngerusak esensi dari cinta itu sendiri. Mungkin sebagian dari lo mungkin ada yang ngerasa kayak, apakah gue ini cuma suka doang, apakah gue cuma obsesi, apakah gue ini merasakan cinta terhadap dia. Dan mungkin pertanyaan besarnya adalah, apa bedanya suka dan cinta? Cinta itu merawat, tapi suka itu mengakuisisi. Sama halnya kayak gini, mari kita beranalogi. Ketika kalian pergi ke hutan, sampai akhirnya di dalam hutan tersebut kalian nemuin satu bunga mawar yang bagus sekali, yang cantik sekali, yang indah sekali untuk dipandang. Kalau misalkan kalian suka dengan bunga mawar tersebut, mungkin kalian akan memetiknya dan membawa bunga itu ke rumah kalian. Itu mengakuisisi. Tapi kalau misalkan kalian cinta terhadap bunga tersebut, gue yakin kalian bakal merawatnya. Entah itu kalian bakal motongin rumput-rumput yang bakal mengganggu pertumbuhan si mawar tersebut, I don't know. Tapi yang jelas cinta itu merawat dan suka itu mengakuisisi. Seperti apa yang udah gue omongin sebelumnya, bahwasannya cinta itu muncul dari yang namanya sebuah empati. Berbicara tentang empati itu sendiri, bisa gue pastikan empati itu ada di tiap diri manusia. Mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang beranggapan bahwasannya orang ini jahat, orang ini kayaknya jauh dari kata baik, bla bla bla. Tapi lo harus yakin dan lo harus percaya bahwasannya tiap orang pasti punya yang namanya empati. Lo bisa kasihan sama orang itu empati, lo pengen nolong orang itu empati, lo pengen berteman sama orang ini itu empati. Gue pernah baca salah satu buku judulnya Kamu Tidak Salah. Di situ dijelaskan bahwasannya empati itu jadi sebuah kunci, yang mana hati manusia itu mungkin dianalogikan sebagai pintu. Dan untuk ngebuka hati manusia itu butuh yang namanya empati. Gue tahu tingkatan empati manusia itu pasti beda-beda. Ada yang empatinya tinggi ketika dia lagi bersama teman-temannya, ada yang malah tingginya itu pas dia lagi sendiri, ada yang pas lagi sendiri itu malah empatinya nggak ada. Dan banyak banget tipe-tipe atau personality orang mengenai empati ini sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan yang namanya cinta, empati punya peran besar dalam penumbuhan benih-benih cinta antara manusia satu dan lainnya. Sering banget gue sebel sama orang-orang yang kadang mempertanyakan gitu tuh, apakah boleh kita sahabatan sama lawan jenis? Menurut gue kan kasus kayak gitu kan malah jadi suatu permasalahan ketika orang pengen ngejalin hubungan dengan orang lain. Yang menurut gue dari segi empati itu sendiri ya, ketika kita punya temen, kita ke keluarga, kita ke kerabat kita, ke sahabat kita, ke teman SD kita, teman TK, teman SMP, teman SMA, itu kita bisa temenan sama mereka karena adanya empati antara kita dan mereka. Ketika kita punya yang namanya empati, itu bisa aja malah punya potensi besar untuk numbuhin yang tadi gue bilang, yaitu cinta. Sesimpel lu sahabatan sama orang, mau itu lawan jenis, mau itu sesama jenis, ketika lu memutuskan atau lu nganggep orang ini adalah sahabat lu, berarti di antara kalian pasti dilandasi dengan yang namanya cinta. Karena berbicara tentang cinta itu sendiri, abstraksinya sangat banyak gitu, sehingga kita sendiri nggak mampu buat ngungkapin apa arti cinta sesungguhnya gitu. Apakah ini yang dinamakan cinta ataukah bukan?
Mungkin orang-orang yang umurnya di atas gua, orang-orang yang mungkin mereka bisa dibilang mature enough untuk memahami pengalaman cinta itu sendiri, mungkin mereka akan tidak setuju bahwasannya cinta itu harusnya dilogikain dong. Cinta tuh harusnya disandingin dengan yang namanya logika. Kalau enggak ya kita bakal bla 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 bla. Dan mungkin buat teman-teman yang nonton mungkin umurnya di bawah gua, ya mungkin masih sekolah atau baru lulus sekolah atau masih awal-awal kuliah, masih nganggep bahwasannya ya cinta itu cinta gitu tuh. Ya cinta itu ketidaktahuan, cinta itu ketiadaan, cinta itu adalah kita, cinta itu ini, cinta itu. Dengan definisi kalian masing-masing. Cuman ada satu masa di mana gue pun merenung mengenai apakah cinta ini harus dilogikain gitu ketika kita menjalani sebuah hubungan percintaan. Dan saat ini gue bisa bilang bahwasannya untuk kita dapetin happy relationship atau hubungan yang bagus ya, hubungan percintaan yang bagus, itu harus disandingi dengan yang namanya logika. Ya, kalian gak salah dengar, untuk dapetin happy relationship bersama orang yang lu sayangi, itu tuh lo harus sandingkan logika. Ketika lu sandingkan logika dan perasaan, dijadikan satu, itu bakal ngasih lu yang namanya happy relationship. Dan inilah beberapa kebenaran pahit tentang cinta itu sendiri. Sebelum dilanjut, gue mau disclaimer bahwasannya ini pembahasan dari Mark Manson yang dia ngebahas tentang kebenaran pahit tentang cinta itu sendiri. Dan gue agak kaget waktu gue nonton. Pertama dia bilang, love doesn't equal compatibility. Atau cinta itu nggak sebanding dengan kompatibilitas yang lu punya. Jadi sederhananya dia bilang, bukan karena lu mencintai dia adalah partner terbaik buat lu. Jadi ketika lu lagi menjalani sebuah hubungan percintaan, jangan cuman pakai hati lu, tapi otak lu juga harus dipakai. Karena sebagaimana yang udah gue bilang barusan, bahwasannya untuk dapetin yang namanya happy relationship dibutuhkan yang namanya logika. Kenapa? Karena mau tidak mau, sadar atau kalian tidak sadar, pada akhirnya kita harus mengevaluasi partner kita. Gimana dia nge-treat dirinya sendiri, gimana dia nge-treat orang-orang sekitar dia, gimana dia nge-treat orang tuanya, pandangan dia terhadap hidup tuh kayak gimana, visi dia menjalani hidup tuh kayak gimana, bahkan hal-hal yang diprioritaskan dalam hidup dia. Itu kita harus tahu. Kenapa kita harus mengevaluasi pasangan kita? Kenapa kita harus mengevaluasi partner kita? Jawabannya adalah karena kalau lu jatuh cinta sama orang yang gak kompatibel dengan lu, you're gonna have a bad time. Kebenaran pahit tentang cinta selanjutnya adalah love doesn't solve relationship problem. Atau cinta itu nggak ngasih solusi buat permasalahan dalam hubungan lu. Rasa cinta nggak bakal ngasih lu solusi untuk segala masalah yang ada di dalam hubungan lu. Mungkin beberapa kalian ada yang melakukan hal serupa, bahwasannya ketika lu punya masalah dengan pasangan lu, kadang lu malas ngurusinnya dan lu cuman ngasih afeksi ke dia, lu tinggiin rasa cinta lu ke dia, lu buktiin kasih sayang lu kayak gimana, tapi lu nggak nge-solve problemnya. Menurut gue, hal kayak gitu bakal jadi bom waktu, yang mana masalah yang tidak terselesaikan atau unfinished problem bakal tetap jadi problem pada akhirnya. Memang mungkin rasa cinta yang lu berikan ketika lu punya masalah itu bikin lu jauh lebih baik, tapi gue ingatkan sekali lagi bahwasannya itu nggak nyelesain apa-apa. Kebenaran pahit selanjutnya adalah cinta biasanya nggak selalu worth it dengan segala pengorbanan lo. Mungkin beberapa dari kalian mendefinisikan bahwasannya cinta adalah pengorbanan. Tapi, apakah lo udah kalkulasikan pengorbanan lo? Apakah pengorbanan yang lo lakukan itu worth it? Apakah pengorbanan yang lo lakukan itu adalah sebenar-benarnya lo? Pasti banyak banget yang bilang bahwasannya cinta adalah pengorbanan. Tapi, ketika lo melakukan suatu pengorbanan pada pasangan lo, itu bisa aja ngasih lo suatu masalah buat diri lo sendiri. Yang mana ketika lo melakukan suatu pengorbanan demi pasangan lo, itu malah bikin diri lo tuh jadi toxic dan destruktif buat hubungan lo. Karena gue yakin lo juga notice bahwasannya banyak orang yang melakukan suatu pengorbanan yang mana itu sebenarnya nggak worth buat dia gitu tuh. Lo harusnya bisa menyadari ketika lo lagi mengorbankan sesuatu, lo harusnya nanya ke diri lo sendiri, apakah ini worth it atau enggak gitu tuh. Apakah pengorbanan ini nih sebenarnya bisa gue lakukan apa enggak gitu. Kadang karena kita yang kurang kenal atau mungkin belum tahu potensi diri kita, belum tahu kelebihan kita, belum tahu kekurangan kita, sampai akhirnya demi alasan cinta itu malah ngikis jati diri kita. Jadi kesimpulannya, dalam hubungan percintaan harusnya dari kedua belah pihak itu ketika melakukan suatu pengorbanan harusnya ngasih suplemen ke keduanya. Si A berkorban buat si B terpenuhi, si A-nya juga harus terpenuhi. Dan begitu pula sebaliknya. Bukan malah lo melakukan suatu pengorbanan yang ngikis identitas lo, yang ngikis personality lo, yang malah ngerusak diri lo sendiri pada akhirnya. Satu-satunya cara untuk menikmati sebuah hubungan percintaan adalah dengan lu membuat atau melakukan suatu hal yang jauh lebih penting daripada hubungan percintaan itu sendiri. Jadi apakah kalian setuju kalau misalkan gue bilang friendship atau pertemanan itu lebih baik daripada cinta? Karena cinta nggak nyelesain masalah lu, dan faktanya cinta itu sendiri yang sering ngasih masalah dalam hidup lu. Gimana menurut kalian?